Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat dan bahagia. Pada video pelatihan Microsoft Excel bagi pemula seri yang ke-51 ini, sekaligus juga video saya yang ke-801 di channel ini, kita akan melanjutkan menyempurnakan struktur penjualan. Nanti akan kita pakai untuk data awal, inventory, dan seterusnya. Nah, maka oleh karena itu kita kerjakan, kita simak bersama-sama. Yuk. Ya, ini adalah hasil akhir atau layout pada video yang ke-700, ke-800 atau video ke-50 ya. Video ke-50 di mana prinsipnya yang ada di sel K1 sampai M2 ini adalah akumulasi dari total belanja semacam itu. Nah, kemudian ini asumsinya kita belanja sekian item, tentang nanti fleksibilitasnya misalnya hanya satu item bagaimana dan seterusnya nanti bisa kita layout bersama-sama gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan layoutnya dengan memberikan satu akumulasi di sini ya. Jadi ini nanti tetap harus ada terlibat pembuatan atau penutupan dengan total di sini. Nah, ini Anda tinggal klik auto sum di situ, klik di sini, shift klik di sini, enter, hasilnya harus sama dengan ini. Ini totalnya sekian. Ya, di samping kanan. Tapi sebetulnya Anda mau ditulis di bawah juga boleh. Ya, silahkan. Ya, ini saya akan rapikan supaya tidak terlalu banyak memakan tempat. Misalnya ini dipindah ke bawah di sini ya boleh. Kalau ditulis di bawah di situ tentu kita langsung klik enter selesai. Nah, ini kita beri variasi sedikit ya. Itu jumlah uangnya. Ya. Jadi ini uangnya berapa? Kembalinya berapa? Kalau uangnya kurang seperti apa gitu ya. Iya, jadi ini saya rapikan. Saya rapikan supaya nanti kita bisa lebih leluasa di dalam layout. Nah, semacam ini, Pak. Ini saya sisipkan satu baris kosong. Ya. Nah, ini kita bisa kasih total. Total, di sini uang atau bayar, ini kembali. Nah, ini prinsip umumnya untuk pembuatan struktur seperti itu. Ini kita bold, mungkin biar rapi, kita rapikan. Nah, di sini kita kasih rumus nih. Ini entry yang 700.000 entry. Kemudian otomatis kalau rumus sederhananya kan kembali ini dikurangi ini. Udah selesai. Ya, ini selesai. Ya, ini selesai. Tetapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan untuk wawasan dan sekaligus masukan karena ini disebut semi programming ya, tidak murni programming dan juga tidak manual karena ada otomatisasi kan tadi. Ya, jadi sekali lagi ini bukan pemrograman tapi semi programming karena ada rumus di situ. Nah, tetapi ada validasi sedikit di sini. Ya. Ada warning di sel ini.
saya memanfaatkan 5 sel mulai K14 sampai O14 ini sama sel. Di sini ada formula pakai rumus if. Jika ini artinya jika bayar ya, jika bayar lebih kecil dari total, hanya kalau lebih kecil. Kalau sama tidak masalah, tapi kalau lebih kecil dia akan memberi komentar. Misalnya komentarnya uang kurang, uang atau uang pembayaran kurang, macam itu. Tetapi jika tidak lebih kecil, otomatis bisa sama dengan atau bisa lebih besar. Itu cukup dipetik-petik gini saja. Nah, di sini tidak muncul apapun. Nah, nanti bisa kita konekkan dengan conditional formatting. Tapi kita cek dulu ya kalau uang kurang. Kalau uang kurang, nanti uang kembali tidak lalu jadi minus ya. Kita cek di sini. Kalau misalnya uangnya 500.000, nah ini kan minus nih, aneh, lucu kan. Kalau ada minus lucu, maka di sini harusnya rumusnya juga disempurnakan. Tentang uang kurang ini sudah betul, ya. Uang pembayaran kurang. Ini yang di dalam dunia pemrograman komputer disebut sebagai validasi. Invalid ini berarti. Nah, sebelum kita membuat di sel C15, kita akan buat sel ini dulu ya. Ini kita konekkan dengan conditional formatting. Ya. Jadi di sini kita bisa eh, yang dicek adalah, jadi pakai tag aja ya. Jadi kalau ini teks ya, karena itu kan sudah teks. Jadi kita pakai teks dan that contains ya. Jadi hanya kalau diisi uang gitu aja, dia langsung menjadi seperti itu. Hanya dengan kata itu, satu kata. Jadi ini warna merah tulisan ini dan sekaligus juga boleh kita sempurnakan pakai ini. Ini munculnya kan kalau dia minus. Perhatikan ya, perhatikan uang pembayaran kurang ini. Kalau ini saya isi 700.000, kata-kata itu akan hilang dan warna merah juga otomatis akan hilang. Nah, begitu. Jadi di sini harus melibatkan fitur conditional formatting. Ini semi programmingnya juga terletak di sini. Yang kemarin semi programming yang utuh itu adalah kalau ini kita hapus, otomatis semacam ini. Ya, ini disebut semi programming. Walaupun kita bisa menyempurnakan dengan pemrograman murni, tentu Anda harus belajar bahasa pemrograman. Di channel ini juga tersedia pembelajaran pemrograman komputer dengan sementara dengan bahasa pemrograman Clipper. Nantinya ada Python dan macam-macam. Maka selalu ikuti saja terus video-video di channel. Oke, ini yang konteks pembayaran sudah selesai. Yang kedua, kalau ini tadi diisi minus misalnya. Katakanlah saya isi 100.000. Nah, uang pembayaran kurang. Nah, ini kembali ini tidak boleh minus. Karena sudah dikomentari di sini. Ya kan lucu. Kembali minus kan lucu ya. Maka rumusnya bukan sekedar ini, min ini, tetapi harus ada rumus if. Sehingga ini saya hapus rumusnya. Dicek di sini. Jika. Ya. Jadi rumus formula atau function if itu sangat dominan di dunia programming. Sering dipakai maksudnya. Jika ini lebih kecil ya,
Jika ini lebih kecil, artinya jika pembayarannya lebih kecil dari ini, maka dia tidak muncul apapun dari petik-petik. Tetapi jika tidak ya otomatis ini dikurangi bayarnya berapa, cuma itu. Nah, ini kenapa nggak muncul apapun? Karena ini lebih kecil dari ini. Sehingga peran dari sel G15 pada kolom kembali ini sudah eh, diambil alih oleh sel yang merge sel ini. Yang sebetulnya tidak di merge juga sih. Yang ada di sel K14. Demikian sebaliknya. Jadi antara sel K14 dengan sel G15 itu saling pengaruh. Tergantung kondisi bayarnya berapa. Kalau pembayarannya kurang, dia diambil di sini. Kalau eh, pembayarannya lebih besar atau sama dengan, dia akan di sini. Misalnya saya isi 700.000. Otomatis kata-kata uang pembayaran kurang sudah nggak ada lagi. Jadi ini rumusnya terbalik ini. Maaf, ini harus disempurnakan. Jadi bukan eh, jadi rumusnya bukan total min bayar, tapi bayar min total. Tadi salah, terbalik. Ini dapat betul. Nah, gitu. Oke. Nah, ini yang disebut sebagai inspirasi untuk masuk ke dunia programming nantinya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, di dalam video nomor 52 nanti kita akan mengkonekkan struk penjualan ini ke inventory. Artinya kita sudah punya barang, berarti ada 9 macam barang. Kita punya sheet, 9 macam sheet. Saldo awalnya berapa, saldo pengeluarannya berapa, nanti akan kita lihat di video berikutnya. Maka ikuti saja terus video-video di channel saya ini. Demikian, kalau Anda terinspirasi silahkan like and share supaya banyak teman, relasi, siapapun yang Anda kirim video ini menjadi terinspirasi juga, sehingga akhirnya mereka pun akan memanfaatkan ilmu ini untuk diaplikasikan di dalam dunia pekerjaan asing, dan akhirnya mereka mengalami yang disebut sebagai kompeten. Harus kompeten, karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena subscribe itu sangat penting bagi saya untuk tetap semangat dalam membuat konten-konten di channel ini. Begitu, oke? Salam, saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.